Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Setiap orang Kristen sesungguhnya hidup dalam medan peperangan rohani melawan kuasa iblis. Karena itu kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Dalam Efesus 6 saudaraku ayat 10 sampai 12 ya, ayat yang familiar bagi kita, berkata, akhirnya kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, hidup dalam medan peperangan rohani melawan kuasa iblis tidaklah mudah. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan kuasa dari Tuhan Yesus supaya dapat hidup berkemenangan di dalam Dia. Sedikit pun kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh bersantai, karena dalam medan peperangan rohani ini, karena itu Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita untuk senantiasa menjadi orang Kristen yang kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Nah pada saat ini saudaraku, kita akan belajar, saya ingin membagikan saudaraku ya seperti biasa 3 kebenaran dari firman Tuhan mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama saudaraku, karena bila kita lemah kita akan mudah dikalahkan oleh si iblis saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 saudaraku yang selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu atau lawan kita, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia atau lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah saudaraku, orang Kristen yang lemah saudaraku dapat menjadi mangsa yang empuk dari si iblis, dari si jahat. Dalam ayat ini firman Tuhan menggambarkan bahwa iblis itu terus menerus saudaraku berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang-orang Kristen atau siapa saja yang lemah. Untuk apa? Dapat dimangsa atau ditelannya. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan Yesus supaya dapat kekuatan dan kuasa dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Melawan si iblis saudaraku dengan iman yang teguh dan kita keluar menjadi pemenang. Iblis hanya dapat dikalahkan dengan kuasa Tuhan Yesus saudaraku. Jikalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mengandalkan kuat kuasa Tuhan Yesus sepenuhnya, maka kita menjadi orang Kristen yang kuat dan menang saudara pastinya ya dari tipu daya si iblis yang jahat itu. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat saudaraku di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Kebenaran yang kedua saudara yang ingin kita pelajari pada saat ini, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Kekuatan kita dan kuasa kita itu sangat terbatas. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah saudaraku. Jadi sesungguhnya tubuh daging kita tuh lemah sekali, bahkan sangat lemah. Kita tidak mungkin dapat menjadi pemenang dalam peperangan rohani melawan si iblis yang jahat hanya dengan bersandarkan pada kekuatan diri sendiri saudaraku ya. Nggak bisa. Kita harus bersandar mengandalkan kuasa Tuhan Yesus untuk dapat memenangkan peperangan melawan si iblis yang jahat. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus saudaraku.
supaya jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan si iblis. Jadi berjaga-jaga, waspada dan berdoa. Tetap berdoa, ini penting sekali. Jadi saat kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa, itu berarti kita mau mengandalkan, saudaraku, bersandar kepada Tuhan Yesus sepenuhnya yang sanggup memberikan kepada kita kemenangan. Yeremia 17 ayat 7 ayat yang terkenal ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan melalui berjaga-jaga, melalui berdoa, saudaraku. Kita harus menjadi orang yang kuat dalam Tuhan Yesus. Dan itu terjadi bila kita mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya, menaruh harapan kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, setia di dalam berdoa. Haleluya, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga yang dapat kita pelajari pada saat ini, kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita menjadi pemenang pastinya saat berperang melawan iblis. Saudaraku, saya bacakan dari Efesus 6 ayat 13 sampai 18 ya. Firman Tuhan berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran firman Tuhan pastinya, berbaju jirakan keadilan. Kita harus hidup, saudaraku, penuh keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, saudara, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini kita lihat perlengkapan senjata Allah itu supaya apa? Supaya kita dapat melawan si jahat, tetap berdiri kokoh setelah menyelesaikan segala sesuatu dan menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, kemudian doa dan permohonan yang tak putus-putusnya. Inilah perlengkapan senjata Allah yang harus, saudaraku, ada pada kita, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen supaya hidup berkemenangan melawan siapa, saudaraku? Setiap godaan si iblis, si jahat yang ingin menjatuhkan kita. Mari, saudaraku, kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, dalam doa, dalam memberitakan Injil, saudaraku. Memakai firman Tuhan pedang roh melawan si iblis. Si iblis dapat kita kalahkan. Percayalah, saudaraku, ya. Kita mengalahkan iblis bukan bertanya kepada orang pinter atau kepada dukun atau kepada siapapun. Tidak perlu, saudaraku. Kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus dan kita keluar sebagai pemenang bersama Tuhan Yesus. Amin, ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudara, dari firman Tuhan. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan Yesus? Yang pertama, karena bila kita lemah, kita akan mudah dikalahkan si iblis. Dikatakan tadi, ditelan, saudaraku, karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa, saudara, yang dapat ditelannya. Yang kedua, kekuatan kita dan kuasa kita sangat terbatas. Kita terbatas, saudaraku, ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Yang ketiga, kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat menjadi pemenang melawan si iblis. Matius 26 ayat 41 saya bacakan lagi. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mau menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kami mau berjaga-jaga di dalam Engkau, Tuhan. Dan berdoa setiap saat.
supaya kami yang lemah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami kuat, kami menjadi pemenang. Kalau ada di antara teman-teman kami, saudara kami yang melihat Morning Spirit ini yang sedang bergumul dengan godaan kuasa gelap, kuasa jahat, hamba berdoa, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku dikuatkan dan menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.